Ini silakan saya undang. Oh, siap-siap. Wis, bisa. Halo, Ya, Bang. Masya Allah. Ya, siap. Gimana Bang? Abang Bang, Yahudi? Mm-mm. Yahudi, aneh Yahudi. Yahudi. Dari keturunan siapa Yahudi? Enggak, kami convert, Bang. Oh, apa itu convert? Coba abang jelaskan bagaimana abang bisa Yahudi. Coba. Saya ini masih Ah, belajar bang, saya tidak tahu apa-apa nih. Bagaimana itu sehingga abang ini Yahudi begitu? Coba. kami convert ke keluarga. Tadinya Kristen, convert ke Yahudi. Abang dari tadi Kristen, balik ke Ya, Yahudi. Yahudi. Kami convert ke Hmm. Yahudi. Bang, mau nanya, Bang. Ini Maksudnya karena abang banyak ada keturunan Yahudi abang. tidak ada. Terus Indonesia tuh lain. emang bisa ke Yahudi? Bisa, ada jalur giur, Bang. Jalur jalur belakang begitu maksudnya. Bukan. Jalur mana coba kasih terangkan dulu itu. Saya Ya, ada penasaran saya ini. Cengkokan atau namanya cekik atau apa itu coba? namanya giur, giur. Gio. Jadi itu emang di Yahudi kalau mau convert bisa lewat jalur itu, tapi emang ada prosesnya. Jadi harus belajar di bawah pimpinan di bawah bimbingan rabi. Hmm? Nanti ke Bet Din itu kayak pengadilan agamanya Yahudi gitulah. Nanti di Jadi situ harus Tuhannya siapa? cuma satu, Iya Hashem. siapa? Kita manggilnya Hashem. 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 Ya, Bukan Yesus, tapi sudah bukan Yesus ya. Dulu Yesus ya. Sekarang pindah itu Hashem ya. tuh. Itu nanti Yesus harus disangkal itu di depan Iya, Bet iya, Din. iya, iya, Harus iya. disangkal sebagai Tuhan. Siap. Terus bagaimana pandangan abang nih tentang kekristenan kalau abang sudah pindah Yahudi? Hmm, yang gimana ya, Bang? Misalnya lihat kekristenan, mereka kan Yesus kan orang Yahudi kan, orang Galilea kan. Ya, Berarti Tuhan kalau mereka dari menurut Galilea atau ya, bagaimana? kalau pandangan kami setelah kami riset, dia cuma manusia biasa aja, cuman Tuh. pengikutnya ini berevolusi kan. Kalau dilihat kan surat-surat yang di Perjanjian Baru itu kan yang pertama rilis, ya Hmm? rilis ke pasar kan surat-suratnya Paulus. Habis itu Gospel Markus, baru Matius, Lukas, yang terakhir Yohanes. Nah Ya. itu ada evolusinya itu. Kapan kami kan bilangnya Yeshua, Bang. Yeshua kan nama Yeshua, Ibrani-nya. Hamasya. Nah, Mm-mm. jadi kalau di surat Paulus, Yeshua jadi Tuhan pas disalib. Iya, Kalau Roma di 14:9. kalau di Gospel Markus, Yeshua jadi Tuhan pas dibaptis sama Yohanes. Mm-mm. Kalau di Matius dia jadi Tuhan pas dalam kandungan. Yang paling ekstrim ya itulah di Gospel Yohanes. Mm. Jadi Tuhan dari sejak kekekalan. Jadi evolusinya cukup panjang itu dari selama 60 tahun kan. Jadi kayaknya pengikut-pengikutnya inilah yang meninggikan dia jadi Iya, eh, betul. Tuhan. Ya disitulah kami mulai jadi nggak percaya Berarti dengan ketuhanan. KTP sekarang apa? KTP sekarang itu Yahudi, agamanya Yahudi. Nah kan kami tinggalnya di Australia, jadi Oh, eh Australia, Masya Allah. ya jadi Siap. mungkin nanti gimana lah itu dibatalkan di KTP-nya. Ya, Emang Bang, aku bisa mau dibatalkan? Siap. Gimana? mau tanya Bang. Ini kan Mm-mm. aku di channel itu di YouTube banyak orang Kristen yang bilang di Quran itu katanya Nabi Muhammad mengkutuk orang Yahudi jadi kera. Itu maksudnya gimana, Bang? Kutuk orang Yahudi jadi kera. Nabi Muhammad kutuk. Mana ada Nabi Nah, nggak Muhammad tahu. kutuk orang Aku Yahudi jadi kera? cuman orang Kristen suka pakai itu untuk mengatakan kalau
Muslim itu tidak akur dengan Yahudi. Tidak, maksudnya bagaimana itu? Tuh tidak ada begitu. Abang ini manusia saja mereka Tuhan kan, abang percaya pula mereka punya kata-kata. Tidak ada begitu. Kalau abang ketemu begitu, minta datanya di mana? Datanya di mana baru abang tanya. Begitu. Sebentar, Datanya aku ada di ambil mana? Gitu. Quran dulu ya. Aku Mm-mm. ambil Quran dulu. Kalau orang-orang Bani Israel itu penafsiran ulama mengatakan sifatnya seperti mirip kerabang. Karena sudah mengatakan mereka pasang menceritakan cek ya dibantu dulu tep layar kasih kencang. Halo, sorry Bang. Ngelek tadi. Apa-apa HP-nya bang? ngelek tadi, ngelek. Sudah Apa-apa aman nih, bang? sudah datang. Ya, silakan. Al-Baqarah 69 ya. Bukan, ternyata Al-Baqarah 65. Sungguh Iya, kamu benar-benar Al-Baqarah 65. Iya. Nah, 65. di sini kan dan Itu sesungguhnya konteksnya apa telah tuh bang? kami ya dan di sini sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabat, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Orang-orang yang Hmm. melanggar aturan Tuhan kan, jadi mereka Hmm. mau membuat tipu muslihat. Hmm. Kan Tuhan sudah mengatakan jangan menangkap ikan pada hari Sabat. Hmm. Hmm. Kan? Akhirnya mereka pasang jaring di hari Sabat. Iya. Tapi besoknya baru mereka ambil ikan itu akhirnya dikutuklah mereka Nah, begitu itu dan konteksnya mati. yang mengutuk Nabi atau Allah? Ya Allah lah, Al-Quran kan di firman Allah, masa Nabi yang Hmm. mengutuk? Itu diceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan bagaimana ketika Bani Israel mereka mau menipu muslihat kan, hanya dikutuk dan mereka dimatikan tanpa ada keturunan, begitu bang. Apakah abang mau dikutuk juga? Kenapa tanya hal-hal itu? Nah, Enggak, sekarang begini bang. ini yang sering Begini. digunakan orang Ya. Kristen kalau Tuhannya Islam itu mengutuk Yahudi jadi kera. Iya. Makanya saya mau Ketika konfirmasi, mau klarifikasi makanya. iya, Maksudnya sekarang apa? begini. Sekarang begini. Kalau Tuhan mengutuk manusia yang tidak taat perintah Tuhan itu masalah atau tidak masalah bagi abang? Ya berhak. Benar kan? Nah, tapi kalau manusia yang mengutuk Tuhan, nah itu yang bermasalah. itu yang bermasalah. Makanya abang pindah Yahudi. Ternyata, iya, ternyata dari manusia mengutuk Tuhan, abang pindah kepada Tuhan yang mengutuk manusia karena bebal. Begitu. Jadi ayat itu menceritakan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi sudah dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabat. Ternyata mereka membuat tipu muslihat. Jadi mereka pasang jaring di hari Sabat, tetapi nanti tangkap ikan pada hari esoknya. Ini, nah mereka itu kan, mau mempermainkan Sabat kan? Mempermainkan, betul. Karena hari Sabat nggak boleh kerja. Tapi dia udah setting jala dulu untuk nangkap ikan, walaupun kelihatannya dia nggak kerja hari Sabtu pas hari Sabat. Itu bang, itu kalau saya baca literasinya bang ya, nanti kalau nanti kita saling follow, saya kasih literasinya itu. Ternyata hari Sabat itu dulu itu Allah turunkan kepada Bani Israel juga hari Jumat. Tetapi mereka minta kepada Musa untuk mengganti jangan hari Jumat, tetapi gantilah hari Sabat. Nah, ketika Tuhan sudah mengabulkan doanya itu, jadi hari puncak mereka yaitu hari Sabat. Tetapi mereka masih melanggar lagi. Masih menipu. Begitu. Masih menipu. Akhirnya disitulah diturunkan. Mereka itu kan makanya dikatakan kamu bebal, kaum bebal. Abang juga pilih, kenapa tidak pilih Islam, malah pilih Yahudi jadi kaum bebal lagi. Jangan begitu. Abang ini orang baik loh. Begitu. Jadi Tuhannya Bani Israel sama Tuhannya. Kan ada sebab akibat kan. Iya. Karena tidak menghormati Sabat makanya betul. Nah, kenapa ini mungkin biar nyambung dengan judul topiknya. Kenapa ini yang sering digunakan orang Kristen kalau
Islam itu Tuhannya mengutuk Yahudi. Kenapa ini sering digunakan sama mereka ayat ini? Itu cuma dua kemungkinan. Yang pertama Hmm. karena mereka mau kasih berkelahi Yahudi dengan Islam. Kalau yang kedua mereka tidak paham konteks ayat itu. Abang sendiri Ya, baru lihat kan sudah paham kan? Ketika manusia melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan mengutuk manusia itu hal yang wajar. Benar tidak? iya, Nah, hal yang betul. tidak wajar itu manusia yang mengutuk Tuhan. Galatia 3:13. Ya, Kan? Nah, ketika mereka membawa ayat itu, ya Tuhan ya. mengutuk manusia tidak masalah. Wong manusia melanggar perintah Tuhan. Yang menjadi masalah itu ketika manusia mengutuk Tuhan. Mereka bawa ayat ini untuk menjadi senjata untuk menyerang Islam. Tidak bisa. Tidak Hmm. bisa, Bang. Sebenarnya agak lucu juga jalan berpikirnya karena kalau di Torah itu ada satu kejadian satu orang yang kerja ngambil nyari kayu di hutan, dia langsung mati di tempat, nggak bahkan tidak dikutuk jadi kera. Makanya saya waktu dikasih orang Kristen ayat ini, saya bilang, loh itu masih mending, saya bilang. Itu bukannya di Torah udah bilang ada yang kerja hari Sabat, malah langsung mati di tempat gitu kan. Makanya saya juga bingung kalau orang Kristen menggunakan ayat ini untuk mengatakan Tuhannya Islam itu mengutuk Yahudi jadi kera. Ya, menarik juga sih. Iya, Mereka kadang juga tidak iya, tahu Bible mereka sendiri gitu. iya. Tidak tahu masalahnya begini, Bang ya. Kalau Yahudi sama Islam itu ibaratnya bersaudara satu bapak beda ibu. Karena Yahudi dari Ishak, jalurnya dari Ishak, Yahudi. Nah, Hmm. sementara Islam jalurnya dari Ismail, ya. Ya, Nah, Oten jalurnya dari mana? Nah, keluar jalur. Nah, tapi masalahnya begini, Bang. Apakah Abang yakin Yahudi itu, setahu saya nih, Bang, Yahudi itu kepada orang-orang yang keturunan Bani Israel saja. Nah, sementara abang ini kan kalau kita tahu kan, ini saya tanya ya bang ya, ini saya tahu saya, kalau saya pemahaman saya tidak apa, abang luruskan, mungkin ada jalur-jalur lain yang saya tidak tahu. Saya tahu saya Yahudi itu bukan sembarangan, harus ada garis keturunannya bang, begitu. Atau bagaimana menurut abang? Coba. sebenarnya di Torah itu sendiri pun Mm-mm. eh, ada yang convert Iya ya. eh eh, apa mertuanya Musa, Jethro, dia tuh convert. Dia tuh bukan keturunan Yahudi. Terus ada lagi Ruth, dia tuh dari bangsa Moab. Dia tuh Mm. juga convert, dia bukan keturunan. Dia menantunya si Naomi. Terus ada juga Nabi Obadiah, itu juga dia bukan dari Israel. Nah, jadi jalur untuk convert itu sebenarnya ada, tapi memang harus diakuin satu, kalau menurut pandangan saya, kenapa ada persepsi yang ada gap ini, menurut saya karena Yahudi itu dia bukan agama proselit, Bang. Jadi dia Mm-mm. tidak seperti Kristen kan, memang Kristen kan yang di Matius 26 itu kan emang jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kan evangelical kan. Kalau Iya, betul. Yahudi malah kebalik, malah dibilang ngapain kalian jadi Yahudi, susah gitu, bikin hidup kalian susah aja gitu. Jadi emang dia tidak Membatasi mengevangelize. begitu. Dia membatasi, ya. Ya, Dia karena dia nggak mengevangelize, mungkin kelihatannya dari luar dia kayak eksklusif. Tapi kalau misalnya orang itu emang mau, itu dikasih jalurnya, ada jalannya. Tapi yang kedua, memang sulit. Jadi kadang orang ada juga yang putus di tengah jalan, kalau yang saya perhatikan.
Jadi kalau dalam Yahudi itu dia bukan convert dulu baru belajar, justru belajar dulu baru convert. Karena mau dilihat keseriusannya. Kalau misalnya ternyata dia putus di tengah jalan, ya udah bisa jadi nggak ini. Nah, kayaknya hal-hal seperti ini yang mungkin orang melihat, oh harus dari keturunan gitu. Jadi em, orang jadinya ngerasa ya itu cuman harus keturunan gitu. Padahal sebenarnya Siap. ada jalurnya gitu. Dan Iya, mereka kan oke. tidak terlalu aktif cari cari orang untuk di evangelize gitu. Iya, Setidaknya betul. kalau dibandingkan dengan Kristen mereka tidak aktif. Bahkan ditolak kan, jadi prosedurnya itu kalau misalnya kita ke Beddin itu prosedurnya ditolak 3 kali. Jadi di push jangan jangan gitu sampai 3 kali gitu. Nah kalau udah setelah Siap. 3 kali masih mau, ya udah didukung. Jadi ada proses belajarnya. Karena kalau dalam Judaisme itu karena dia ini bisa dibilang ethno religion. Jadi bukan hanya kita convert ke agamanya, tapi kita termasuk jadi ethnicity-nya. Jadi makanya walaupun misalnya kami gitu orang Indonesia, darahnya Indonesia, ketika convert udah langsung dianggap Yahudi. Jadi bukan hanya Yahudi agamanya, tapi juga secara etnisnya. Karena salah satu kriterianya kita bukan hanya menjalankan agamanya, tapi kita mau accept jadi bagian dari ya Bani Israel itu. Iya. Jadi secara karena kan Yahudi itu kan 3, the Torah, the Yahudi itu Bani people. Israel kan? Ya, jadi the Torah, the people, Bani Israel, sama the land. Jadi itu harus Bani Israel itu diterima. apa, Bang? Kalau saya Apa? boleh tahu. Bani Israel Hmm? itu apa? Bani Israel itu apa? Ya keturunannya Yakub. Keturunan Yakub. Ya, Berarti jadi Yahudi ini dikhususkan hanya untuk Bani Israel atau boleh di luar Bani Israel? kalau secara ini ya keturunan Bani Israel, tapi kalau mau convert ya akan jadi masuk dalam kelompok tersebut. Itu apa? Itu penjelasan itu dari mana itu? Dari mana? Dari petinggi-petinggi, dari rabi-rabi atau dari Tuhan sendiri? Ada sebenarnya di Torah secara implisit. Memang waktu mereka keluar dari Mesir itu, mereka itu tidak hanya Bani Israel aja. Jadi ada beberapa orang-orang Mesir yang ikut sama mereka. Karena mereka pengen jadi bagian dari kelompok itu. Nah, itu ada sebenarnya di Torah, nanti coba saya cari. Bahkan Siap. ada mitzvotnya, hukumnya, kalau ada yang convert, itu kalian harus perlakukan mereka sama tidak ada bedanya dengan yang keturunan langsung. Jadi mereka itu tidak boleh didiskriminasi. Itu jadi mitzvot, jadi aturan, dan itu langsung dari Tuhan, dari Hashem. Jadi bahkan ada mitzvotnya yang convert itu harus disayangi. You have to love them. Ya, Jadi nggak boleh itu didiskriminasi. siap. Itu boleh-boleh saja, Bang. Selagi Anda berbicara ada dalilnya, itu tidak masalah. Ya, Ya, karena begini, Bang. Kita beragama ini kan kita punya kitab suci. Dengan kitab suci itulah kita tahu Tuhan kita siapa. Dengan kitab suci itulah kita tahu bahwa apa aturan Tuhan kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu apa larangan Tuhan kita. Tugasnya kita manusia itu yaitu kita mentaati segala perintah-perintah Tuhan dan kita menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Nah, jangan sampai ini kita cuma apa, Bang, ya? Kita ngobrol, kalau saya tidak tahu tolong Abang ingatkan. Jangan sampai Bani Israel itu hanya khusus orang-orang keturunan Yakub saja. Tiba-tiba kita bukan yang keturunan Yakub, kita menjadi tempel begitu, jadi penumpang gelap. Ini ibaratnya kita di atas kapal, kita ikut ya, kapal pesiar tapi kita tidak punya tiket. Akhirnya setiap pemeriksaan tiket kita sembunyi terus. Kita sembunyi terus. Jangan sampai ketika mungkin
dari rabi-rabi itu mengatakan, oh Anda bisa, tapi dari Tuhan tidak direstui. Begitu. Takutnya begitu, Bang. Nah, Ada. takutnya Tuhan begitu. Karena setahu saya itu, Ada. ya Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Begitu, 12 Ya, suku ada, itu ada. kan. Nah, Jadi kalau memang dari- boleh di orang yang ya. kalau boleh di orang yang luar orang Israel, misalnya abang ini asli orang Indonesia atau asli orang Australia, bisa masuk ke Yahudi, ya itu tidak masalah. Itu tidak masalah kalau memang ada dalilnya. Karena berbicara agama ini harus berbicara dengan dalil. Beda sama di Islam. Kalau Islam kan sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Makanya ketika Musa selalu mengatakan, ya Bani Israel, wahai umatku, wahai kaumku. Yesus pun begitu, wahai Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian dijamin masuk surga. Nah, la ilaha illallah ini kan mirip dengan Ulangan 6 nomor 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya saya membawa narasi begini. Jikalau saya sama Anda hidup di zaman Musa, maka satu-satunya juru selamat itu kita harus mengikuti Musa. Karena Musa adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, kepada Elohim, maka diutus lagi Yesus. Dan ketika kita berdua hidup di zaman Yesus, maka kita berdua akan satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, maka untuk saat ini satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena akhir zaman sekarang satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena pengajaran Musa, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad itu sama. Contoh, Ulangan 6 nomor 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali ke Tuhan, diutus lagi Yesus. Dalam Markus 12:29 dikatakan, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad. Katakan kepada siapa? Seluruh manusia. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Kenapa Musa dikhususkan untuk Bani Israel? Kenapa Yesus dikhususkan untuk Bani Israel? Tetapi Nabi Muhammad ini di seluruh manusia. Makanya Yesus mengatakan hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Orang Israel, bukan orang Indonesia. Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad tidak ada di situ. Katakanlah, wahai orang Arab, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak ada. Tetapi katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu. Nah, umat Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh manusia. Hudalinnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena kenapa cuma Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia? Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. La nabiyya ba'da, tertutuplah seluruh pintu-pintu para nabi. Begitu. Jadi ketika Anda mau memilih ini, Anda mau memilih itu pilihan Anda. Pilihan Anda, kan? Anda punya keluarga, Anda berhak memilih. Tapi kita ini kan diberikan akal untuk berpikir. Apakah benar yang saya pilih ini itu sudah benar? Begitu. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan inna dina indilal Islam. Tidak ada agama lebih tinggi daripada agama Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Begitu. Jadi tidak pungkiri. Wong saya pribadi mengatakan Tuhannya Bani Israel itu sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Sama. Sama. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Wong Tuhan dikatakan sudah apa? Tidak ada yang sama seperti engkau. Di dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un. Kan tidak serupa dengan makhluk. Juga kalau kami nggak dapat sinagog, kami disuruh masuk ke masjid aja. Boleh berdoa masuk di ke masjid daripada gereja. Nggak boleh masuk gereja malah. Nah, yang takutnya ini Bang,
Yang takutnya ini kalian dikonfirmasikan tidak. Dikonfirmasikan tidak bahwa ini dikhususkan untuk seluruh manusia. Begitu. Karena setahu saya Bani Israel itu kan 12 suku. Kan? Ya. Bani Yakub itu kan 12 suku. Nah pertanyaannya kita termasuk atau tidak. Begitu. Ya. Maksud saya begitu. Tapi baguslah kan. Abang mau mencari. Intinya abang ini sudah tidak menyembah manusia terkutuk lagi. Itu kan selesai itu. Ya. Nanti mungkin dengan proses berjalan hidup, Anda selalu mendengar, selalu membaca. Ya, semoga kita semua diberikan kepahaman agama, Bang. Ya, Ya. Oke? Makasih ya Bang. Siap, Abangku? Siap. Ini udah Siap. disuruh turun saya katanya. Sudah Siap, tidak siap. menarik Kita lagi gantikan hotel katanya dulu, Abangku ya. diskusinya. Sehat selalu, Abang. Siap. Oke, disuruh turun saya. Makasih Bang. Siap, sama-sama. Allahu Akbar. Ya. Ya, pasien selanjutnya. Ya. Ya. Pasien selanjutnya dibantu tap-tap layar teman-teman. Love orange kita pecahkan 200 teman-teman. Dibantu love orange dulu kalau boleh teman-teman. Halo. Naga. 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 Ular, ular. Naga. Oke, pencet dia mungkin ya. Ya, Naga. Halo Bang, Ya, Islam Kristen, Bang. Islam Bang. Oke, siap. Saya izin turunkan dulu. Ya, Muslim ditahan dulu, abangku ya. Saya live sudah agak lat ini. Saya carikan Oten dulu ya. Ini. Pak Rum, makasih Pak Rum ya. Atas berkat-berkatnya ya. Ya. Prof of NTT. Ya, kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusan mereka ya. Ferry. 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 Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang. Real Islam Kristen. Selamat malam Abang Oding. Ya, malam. Ya, Katolik apa Protestan, Bang? Protestan Bang, tapi saya meragukan agama saya Bang. Silakan open cam, Pak. Saya pengen lihat wajah-wajah yang orang yang sudah ragu dengan agamanya tuh. Silakan. Ya, open cam, Bang. Kan? Nggak berani ditunjukkan para ragu agama. Ya, silakan. Bagaimana kamu tidak bilang kamu ragu-ragu dengan agamamu? Wong Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Mana ada Kristen itu agama? Kristen itu disahkan di Indonesia menjadi agama agar biar tidak terjadi perkumpulan liar. Begitu. Ya, pasien selanjutnya. Juanda. Juanda ini bagus, cuma terkadang dia berbicara 10 itu 12 ragu-ragu. Silakan. Bukan ragu-ragu, tidak ada keraguan dalam Tuhan Yesus. Bang. Asik. Ini saya Sebab suka. Ini Tuhan kawan lawan itu, saya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat Amin. kepada Bapa gitu. Apakah Anda Open di cam. agama? Tidak. Astagfirullah.
I'm fine. Astagfirullahaladzim. You bahas Kristen, Kristen manis loh. Open cam dulu. Oh, open cam. Oke. Ya. Oke, sudahkah? Ya. Es. Akulah jalan dan Gimana? kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang Betul. sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Manis. Oke? Yes. Oke. You, Akulah ya. jalan. Yang jalan siapa? Dia. Yesus. Ya. Tidak sampai kepada Bapa. Betul? Ya. Bapa siapa? Yaitu roh Allah. Bapak itu Tuh, oke. Allah atau roh. Oke. Bapa ini siapa? Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah, roh. Iya, Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, memang Tuhan Allah. Tuhan. Iya. Oke, iya, oke, Tuhan. Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Ada juga berapa Tuhan? Tuhan? Satu. Aduh. Nah, Bagaimana itu kalian ini sabar. pemahaman Makanya saya bilang, kalian ini jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. 1 tambah 1, anak saya umur 8 tahun jawab 2. 1 tambah 1, kamu yang sudah berbulu jawab 1. Mana yang betul? Oke, nggak apa-apa. Itu kan narasi Akulah Babang jalan dan Loading. Ya nggak apa-apa. kebenaran. Lanjut aja, nggak apa-apa. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan Nge-like itu tanpa punyamu. melalui aku. Benar? Itu kan Tuhan Yesus marah kan? Ngelek. Kau yang ngelek, kau bilang salah yang ngelek. Aduh. Coba Itu coba kan kamu. narasi Bang Loading. Aku. Bagaimana bisa? Akulah jalan. Aku itu jalan itu siapa? Iya. Jalan itu siapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia, bagi Bukan Tuhan itu dan yang bagi, saya tanya. bagi Bapaknya Jalan dan itu bagi- siapa? Jalan itu siapa? Ya itu Yesus Kristus itu. Yesus. Kamu tahu pemahaman? Ya. Berarti, dengar dulu. Berarti Yesus adalah jalan menuju kepada Tuhan, yaitu Bapa. Benar? Makasih Bunda Elvi. Ya. Berarti yang Tuhan Ya, Yesus betul. atau Bapa? Itu Yesus itu Tuhan Allah, dia pencipta. Oh, itu kan bingung. Oke, saya kasih analogi sama kamu. Oke, saya kasih analogi sama kamu. Ya. Boleh? Ya. Oke. Ya, bentar saya perbaiki rambut saya dulu. Oke. Rambut saya asli. Ya, enggak apa-apa rambut saya palsu tapi Tuhan saya asli, daripada kau rambut asli tapi Tuhan palsu. Dengar baik-baik. Pasti palsu Dengar. juga Tuhan. Iya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Kamu mau ke tempat saya. Perhatikan, dengar analogi saya nih. Kamu mau ke tempat saya, tetapi kamu tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Maka saya utuslah netizen ke tempat kamu. Supaya netizen menunjukkan jalan menuju kepada saya agar kamu tidak tersesat. Nah, begitu tibalah netizen di tempat kamu mengira bahwa netizen itu adalah loading. Itu salah apa benar? Itu kan Salah beda apa kalau benar? manusia sama Tuhan. Iya, salah apa benar? Beda. Kan manusia Saya sama Tuhan tanya, juga beda. salah apa benar? Ya bagi kata loading apa namanya disamakan dengan Saya pemikiran. tanya, ini saya kasih Itu beda. analogi. Ketika kamu mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan. Maka saya mengutus netizen ke tempat kamu. Supaya netizen menunjukkan jalan menuju kepada saya agar kamu tidak tersesat. Begitu netizen sudah tiba di tempat kamu mengira bahwa netizen itu adalah loading. Salah apa benar? Ya benar. Kenapa? Saya sampaikan ya. Sakit ini orang. Op dulu. Saya sampaikan. Kenapa Yesus itu? Dengar dulu Bang Loading, kamu mungkin paham itu.
kenapa kami itu percaya itu Yesus adalah Tuhan dan sebagai juru selamat bagi kami, karena dia adalah firman yang diutus oleh Bapa dari sorga. Bukan Yesus itu dari dunia. Yesus itu gelar ya, itu nama. Jadi itu nama itu sebenarnya itu dia firman Allah yang menjadi manusia sebagai anak. Dia diusullah anaknya, anak Allah. Itu ada yang Oke. tertulis semua. Bang Oke, Udin udah baik. paham, tapi Baik. gelintir-gelintir gitu. Baca Yohanes 1:14. Apa bunyinya? Baca. Baca Yohanes Ya, 1:14. coba baca. Baca, bukan di situ. Yohanes 1:14. Jangan kita mengklaim ini. Kalau Yesus itu memang jalan yang benar kok. Iya, jalan yang benar, guys. Jangan salah pilih Tuhan, pilih Yesus Kristus. Dia adalah jalan dan keselamatan itu. Baca yang hidup Yohanes bahkan. 1:14. Tunggu dulu. Mana Yohanes 14 berapa itu? Yohanes 1:14. Juan. Hmm. 14, ya. Hmm. Firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Hmm. Firman itu yang Terus? menjadi manusia. Firman itu siapa? Baca Firmannya terus. siapa? Firmannya Bapak. Baca terus. Bapak. Baca terus. Ya, kita kan sampai di koma dulu kan, makanya Baca kita dulu. saya jelaskan satu persatu. Begini Bang Ludi, saya kalau sampai ke komanya harus saya jelaskan dengan Baca satu ayat dalilnya. itu, baca satu ayat, baca satu ayat itu, baca Pak. satu Ya, surat oke, itu baca. saya lanjutkan. Baca. Cuman Ya. biar Bang Ludi langsung paham, langsung oh gitu ya, gitu kan. Ya, Nah, ya. gitu. Dan diam di antara kita. Nah, ya Baca kan? terus. Baca terus. Yesus itu mati dan dia pergi ke Bapa, dia tinggalkan firman-Nya. Disuruh baca terus, kau terangkan sama saya. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi congor kamu. Kamu itu kalau berbicara 10 itu 13 yang salah. Jadi jangan kamu sosok bicara sini. Saya lebih paham Bibel daripada kalian semua Kristen. Pendetamu saja itu belajar sama saya. Ini kamu cuma modal sekolah minggu. Disuruh baca terus, kau potong-potong. Ada koma di situ. Ada titik di situ. Baru tidak tahu apa gunanya koma, apa gunanya titik. Sapu rata. Kalau di Yohanes 1:14, kamu perhatikan koma dengan titik. Coba Lukas 2 nomor 11. Kamu tidak perhatikan, kamu sapu rata. Oh, dia Tuhan. Silakan. Pasien selanjutnya. Kita di sini diskusi, bukan saya mau dengar kamu punya penerangan. Kalau mau terangkan kitab itu, saya lebih berkompetensi daripada kamu. Tidak berilmu mau menjelaskan. Malam bang. Ya silakan open cam bang. Open Belum cam bisa bang. ini Open. bang. Belum bisa. Ini bisa, memang kalian Kristen ini suka menipu. Terima. Saya undang tuh. Terima. Nah itu sudah bisa, kau bilang belum bisa. Ya silakan. Kamu dari Kristen apa, dari Katolik atau Protestan? Katolik bang. Oke, oh kalau Katolik ini sopan-sopan. Sehat selalu bang. Salam toleransi. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan diberikan kasih karunia dari Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. 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 Gitu aja, Silakan bang. Siap. Gimana abangku? Mungkin abang ada yang mau sampaikan dari narasi tadi atau mau tanggapi tema saya? Silakan abang. Tidak ada bang. Cuma beri dukungan saja. Oh, dukungnya mana? Ini bagus ini. Ya. Abang dari mana bang? Abang dari daerah mana? Dari daerah mana? Flores. Oh, Flores, NTT ya? Flores bang. Bagaimana kabar di sana, gempa bumi? Kenanda? Ay, kabar. Bahaya betul bang di sana. Bahaya betul itu. Itu karena kenapa? Cepat-cepat ganti Tuhan. Kalau tidak bang,
Iya, Bang. Bang, kalau menurut Abang nih, kalau Yesus itu kita harus dimuliakan apa dihina, Bang? Dimuliakan. Kalau ada orang harus. Kalau ada orang yang menghinakan Yesus di depan saya, Bang, saya tumbuk mulunya itu. Serius. Sama. Saya kasih berdarah dia Sama, mulutnya Bang. itu. Nah, kalau Abang, Iya, iya. kalau seandainya ada orang yang menghujat Yesus, menghina Yesus di depan Abang, Abang tumbuk mulutnya tidak? Apa, Bang? Kalau ada orang yang menghina Yesus di hadapan Abang, berarti Abang akan pukul dia tidak? Pukul lah. Pukul. Oke, Bang. Ya. Nah, di begini, Bang, saya mau tanya, Bang. Di Galatia 3:13 itu bunyinya begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Coba kau menghina, coba. Kau menghina, kau kurang ajar, kau ini. Kau bilang tadi jangan menghina. Kenapa? Jadi yang terkutuk di kayu salib. Jadi Yesus terkutuk, kamu bilang. Emosi saya nih. Emosi saya nih, kamu bilang Yesus terkutuk. Tidak kan? Oke. Kalau begitu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Yesus sang penyelamat. Kau bilang dia terkutuk? Penyelamat, Kau- Bang. Kau hujat dia? Enggak, penyelamat. Oke. Siapa yang tergantung terkutuk di kayu salib itu? Siapa orangnya itu? Jujur. Yesus sang penyelamat. Itu kutuk itu menghina apa memuji, memuliakan? Memuliakan. Jadi hina itu mulia. Enggak, Bang. Terus kenapa kau bilang begini. Kamu ini jemaat mingguan. Jemaat mingguan. Setiap minggu ke gereja. Hah? Setiap minggu ke gereja. Nah kan hilang dia kan. Merajut dia. Merajut dia. Merajut dia. Sudah. Hilang. Merajut. Merajut dia kan. Kan hilang dia kan. Sudah. Ya Allah ya Rabbi. Ya dibantu tap-tap layar dulu lah teman-teman ya. Kita mau masuk di ayat tapi mau gimana lagi ya teman-teman ya. Memang berat teman-teman. Ya makasih Bunda Elvi, terima kasih. Buat teman-teman semua dibantu dulu tap-tap layarnya, kasih kencang. Ya. Kita cari-cari oten yang lain dulu. Ya. Pasien selanjutnya. Islam Kristen. Kristen. Halo? Pak? Ya, Kristen. Bapak di Kristen. sebelah mana? Di sebelahnya gelap, Kok nggak kelihatan, Pak? mati lampu. Mati lampu saja begitu, Pak. Bagaimana kalau mati Tuhan, Pak? Itu Tuhanmu yang mati. Yang mati terkutuk di kayu salib siapa? Itu bukan mati karena kutuk, tapi menanggung dosa kita, termasuk dosamu juga. Berarti tertulis di situ apa? Terkutuk apa? Termulia? Termulia, digantung di kayu salib, menanggung dosa kita Astaga, manusia. inilah ciri-ciri orang menuhankan Yesus nih. Begini dia. Suka dalam kegelapan ini. Bapak punya Bibel situ tidak? Bapak ada Bibel situ? Tidak bisa baca, mati lampu. Tunggu lampu menyala baru Bapak naik sudah. Kau ini
tidak menghargai lintas diskusi agama. Mati lampu saja kamu di rumah tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana mati Tuhan? Sudah jelas tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Terkutuk, tertulis di situ. Baru kau bilang tidak kutuk. Sudah mati lampu, mati akal pula. Semua mati kalian. Ya, silakan. Buat teman-teman Kristen yang dibawa naiklah kita diskusi. Iya kan? Mereka pikir kita ini aneh-aneh pokoknya kalau yang naik ke atas ini. Dikencangkan dulu, tap-tap layar, kasih kencang dulu. Bapak tunggu lampu menyala baru Bapak naiklah. Ya. Dewa. Bang Lodi. Ya. Assalamualaikum. Saya mendukung dari Angola ya. Monitor terus. Siap, terima kasih. Dari Afrika. Dari Afrika. Oh, dari Lanjutkan. Afrika, siap. Ya. Siap. Ya. Turunkan Bang Lodi, turunkan. Siap, terima kasih. Oke. Oke, silakan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Siapa pasien? Ya, silakan. Gua pasien. Oh, udah Bang keadaan Lodi. mabuk ini. Mabuk Lempar dia. lu. Sabar, Pasien. mabuk lagi mabuk. Lagi mabuk dia. Sabar. Biasa malam minggu kan lagi mabuk. Gimana kabar Bang Kiko? Gimana kabar semua Ya. keluarga, ponakan itu? Gimana kabar semua? Sehat, sehat. Oh, sehat, siap. Bagaimana Bang Kiko sekarang sekolah itu sudah sampai di mana? Sudah tahu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3? Atau masih? Soalnya kemarin saya lihat Viti, 1 corong, tambah 1 corong, tambah 1 corong. Ponakan bilang 3, tapi Bang Kiko bilang 1. Silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Gila dia suka bumi nak hello dum netir. Araw no bawa dua ibadah dua nama netir pulang pergi. Sabu Google kalau naro. Ma, suka bumi mah. 1 tambah 1 tambah 1 ya 1. Kecil-kecil itu cabai rawit itu sekali. Inilah manusia diberikan otak tetapi dia kunci sendiri otaknya nih. Ini yang susah. Mulai segini taruh pergi ya. Mulai si kita dapat mudah nih. Oh, tapi dia udah bisa gini. Terus Udah bisa. kalau malam minggu kenapa? Ini banget. Besok ke gereja Kita bayar tong sini nade. Iya jam 9. jam 9. Kenapa ndak masuk sore saja? Kan pagi jualan. Kalau minggu saya wajib libur. Menguduskan diri. Oh. Baru di gereja apa? Nyanyi apa? Nyanyilah bersuka cita. Putar ke kiri. Begitu. Tuh. Enggak ada seperti itu lagu. Pujian Inilah nggak ada. kalian. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan merasa ketakutan, dengan cara bersujud. Kalian di gereja joget-joget nyanyi. Apa yang membuat sehingga kawan saya, teman saya satu ini, aduh, kasihan, kasihan. Kasihan. Kasihan di mana Bang Lodi? Kalian Dimananya ke kasihan? gereja, oke. Yesus berdoa dalam sabar. Kasihannya di mana coba? Coba. Kasihan. Yesus berdoa dalam keadaan bersujud. Sementara kalian berdoa dalam keadaan berjoget. Nyambungnya di mana? Bukan Mana ada kasihan orang? Bentar. Hah?
Saya klarifikasi dulu itu. Nggak apa-apa. Bang Loding mengutarakan apapun, silakan. Di mana ada orang Kristen berdua joget? Tolong tunjukkan videonya. Berjoget ya. Cari Google, cari Dola, cari ChatGPT. Doa ya, berdoa ya, Bang Loding. Chat LGBT maksudnya? GPT. Bentar, saudaraku, Adinda. Bang Loding berbicara bahwa orang Kristen berdoa berjoget. Itu saya nggak lupa. Teruskan, saudaraku. Oke, baik, baik, baik. 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 Kalau baik, saya baik. dapat, kalau saya Oh, dapat baik. bagaimana? Saya keluar dari Kristen. Kalau ada orang Kristen berdoa joget-joget. Perhatikan ya teman-teman. Makasih Bang Kris, makasih Bang. Ya. Sabar, sabar, sabar. Kita cari teman-teman. Tapi enggak usah, dia ini kalau berbicara 10-13 yang salah. Jadi jangan pernah percaya. Nggak apa-apa. Itu kan pendapat Bang Loding, nggak apa-apa. Oke. Apa yang di Sabar. Letisa. Nih. Perhatikan. Gita. Git. Ini ada pakornya bikin dong inang muda. Apa ini? Shadow? Apa itu? Itu apa? Tolong. Ya. Itu apa itu? Apa itu? Ini, apa ini? Coba. Ini apa? Ini apa? Masih kurang, nanti saya tambah. Sabar. Sabar. Sabar, kalau masih kurang sabar. Sabar, sabar. Sabar. Nih. Kalau masih kurang, saya cari langsung ya. Saya cari langsung, sabar. Saya cari langsung. Dia punya apa ya? Bentar. Sabar. Sabar teman-teman, sabar ya. Baru nanti Anda tanggapi ya. Ya, Sabar. tenang aja. Oke, langsung kita cari oknumnya saja ya. Langsung oknumnya nih. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Putar ke kanan, nona manis putar. Gaya apa? Oh, tarik apa? Ular beludak, ular kobra ya? Tarik ular kobra. Itu sudah jelas. Joget di gereja, baru kalian bilang tidak. Dari mana, Bang? Bentar. Nggak apa-apa. Dari mana Bang Loding tahu itu di gereja? Itu gereja Oke. atau bukan? Orang pergi gereja pakai kemeja apa pakai singlet? Jangan Bang Loding. Bang Loding itu saya anggap keluargaku loh. Jangan Iya. menurunkan. Sebentar. Oh iya. Jangan menurunkan performamu sendiri, sahabatku, saudaraku. Itu bukan di sahabatmu ini bukan di gereja itu lagi arisan. Oh, arisan di gereja maksudnya? Di gereja boleh arisan atau? Itu bukan sedang di gereja. Itu aula arisan. Oke, baik. Kalau ini di mana ini? Kalau ini di mana? Di aula ini. Kalau ini di aula lagi. Mungkin ini di aula atau di mana ini? Kalau ini di aula. Ini. Itu. Di aula kah ini? Tuh. Di aula atau di mana itu tuh? Bang Loding Tuh. gini loh. Itu di aula atau di mana itu? Ini video real. Jangan buat saya kayak Bang Loding itu sudah orang yang terhormat, terpandang, populer. Jangan remeh-temeh begini, Bang Loding. Loh, siapa yang remehkan Bang Kiko? Itu kan fakta membuktikan. Lah saya pakai bukti, begitu saya kasih bukti, Anda menolak bukti itu. Tapi coba Anda bisa membuktikan tidak kalau bukan tadi Anda bukan di gereja, tapi di pernikahan. Orang pergi gereja pakai batik, pakai kemeja, Anda pakai kemeja. Coba. Jadi kalau di luar gereja nggak boleh pakai batik.
Ya terserah Anda, itu kan pilihan Anda. Ya, sebentar. Maka ketika menyampaikan narasi atau kata-kata haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Ngapain Bang Luring saya bohongin? Itu bukan gereja. Ini terus joget ini di mana ada kayu salib di dinding. Di aula juga. Ini, nih, perempuan-perempuan nih. Mau tolak lagi nih, tuh. Tolak. Yang kita bahas, saya bukan bahasa nolak tidak. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan benar. Itu kalau saya. Yang saya minta dari saudaraku Bang Loding, dari sahabatku yang si congor-congor ini yang suka membuat saya kesal, di mana saya berjoget-joget berdoa. Tidak ada bilang Bang Kiko berjoget-joget. Yang kita bahas tadi, kalian ke gereja itu Yesus berdoa dalam keadaan bersujud sambil bersedih hati. Kalian ke gereja, kenapa joget-joget di gereja? Coba. Kok berdua joget-joget udah berarti begini dong. Kalau dua Nah, joget-joget. terus ini apa? Ini apa ini? Banyak sekali ini. Ini di mana? Di gereja apa di masjid ini? Ini poco-poco mereka. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica. Akhirnya otak pun pica. Nih, Bang Loding. ini Dari mana lah? Kan yang disampaikan Bang Loding tadi bahwa orang Kristen berdoa joget-joget. Kok berdoa joget-joget? Saya Lah, nggak mau terus ini- ini terus, kalian Kak. ini kenapa di gereja joget-joget begini? Boleh ndak joget di gereja? Itu yang saya tanya. Kalian emang saya ada di situ. Kalian Bang Kiko orang apa? orang Batak? Orang Kristen atau bukan? Iya. Kita bahas suku atau bahas agama? Tidak, agama. Di sini komalintas agama, bukan komalintas suku. Maka Agama yang kita bahas ini. oke saudaraku. Kalau saya nggak menghormati ini si Bang Loding ini, aduh, masih, Dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang tap-tap layar dulu teman-temannya. Dibantu dulu tap-tap layar, kasih kencang. Di mana Kiko joget-joget berdoa? Buktikan. Saya nggak marah sedikit pun nggak. Saya nggak terganggu. Saya tanya Bang Kiko jujur ya, bisa tidak? Jujur, Anda tolong jujur. Anda di gereja itu pernah joget-joget tidak? Jujur. Jangan Jujur. belok-belokin dulu satu-satu. Tidak, Anda di gereja pernah joget tidak? Jujur. Pernah joget tidak di gereja? Ini jujur. Saya tanya dari hati ke hati. Oke. Pernah joget-joget tidak di gereja? Jujur. Ini kita bahas apa? Bahas Jawab. sukacita. Iya, saya jawab. Tenang. Sedikit pun sahabatmu ini nggak terganggu kok. Kurang keras malah, kurang keras. Di mana orang Kristen berdua joget-joget. Saya hari ini keluar. Saya disyaratkan Bang Loding. Dan tadi ditunjukkan video saya bahwa itu di gereja. Saya pastikan 1000 triliun % itu bukan di gereja saya. Itu lagi arisan. Cari terus, tanya dola. Sampai pusing tangannya. Tak-ketik. Sampai kaki satu pun dia joget itu tuh. Itu di mana? Di masjid apa di gereja ini? Tuh. Hah? Ini saya tunjukkan. Iya. Yang saya minta pertanggungjawaban dari saudaraku Bang Loding adalah bahwa orang Kristen berdoa joget-joget kayak kesurupan, taruhlah seperti itu. Orang Kristen yang mana berdoa kayak joget-joget kesurupan gitu? Berdoa Lah, loh ini kan bahasanya. bilang, iya, kan kalian beribadah di gereja itu apa? Kalian beribadah atau beribadah itu kan sudah sekalian dengan berdoa. Terus kejang-kejang di gereja itu apa coba? Oke, Itu beribadah. fakta, kenapa tidak terima? Sebentar. Boleh diterima kalau real, nyata adanya, benar itu terjadi. Ketika ada orang berjoget-joget, ada gambar, ada salib. Apakah sebenarnya mereka berdoa atau memang sedang bersukacita? Berarti di gereja boleh begitu, joget-joget di hadapan salib boleh, di gereja boleh joget. Boleh tidak? Yang saya tanya boleh tidak? Sementara Yesus berdoa itu dalam keadaan bersujud dengan menangis. Kalian di gereja untuk apa? Kalian joget-joget di gereja coba untuk apa? Kita terlepas dari konteks berdoa, untuk apa berjoget di tempat ibadah?
Apa yang kalian buat sehingga berjoget di depan salib? Sementara Yesus kalau berdoa kepada Bapa itu sampai menangis, sampai keluar suara keringatnya bagaikan tetesan darah yang jatuh. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Itu Yesus berdoa. Ini kalian putar ke kanan, baru ada begini-begininya juga di belakang. Ini gaya apa? Tanduk ular beludak? Atau tanduk apa ini? Ini yang begini-begini. Itu ada. Coba. Emang cuma di Nggak ada yang lebih keras lagi dari situ untuk di luar katakanlah Bukan itu. masalah keras dan tidak keras. Anda bantah itu benar tidak di gereja? Atau beginilah, saya kembali. Pernah tidak seumur hidup Bang Kiko dari ari-ari sampai besar begini? Pernah enggak joget di gereja? Jujur. Joget-joget di gereja. Jujur. Pernah tidak? Indonesia. Bersuka cita. Saya tidak Ada. tanya itu. Bersuka duka, bersuka cita, bersuka-sukaan. Saya tidak tanya. Pernah tidak berjoget-joget di gereja? Menteri Agama. Kalau di sini nih kayak ketemu kemarin gua udah lempar beneran. Jangan jawabanku. Jangan jawabanku diatur-atur. Masa jawabanku diatur-atur? Masa? Pertanyaan saya, Sebentar pertanyaan dulu. saya yang Putar saya ke atur. kiri. Mana ada berdua putar-putar ke kiri? Pertanyaan saya yang saya atur. Bang Kiko dari ari-ari sampai besar begini, kan hilang dia kan. Waduh, hilang. Merajuk dia. Merajuk dia kan. Merajuk dia. Aduh. Tuh, sudah tahu kan? Berat memang teman-temannya. Susah, jujur itu memang susah. Susah kalau mereka tidak jujur itu susah.